Jangkau. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Al-Ghufran MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telah materi pendidikan TMPAIH serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifka Estufitriana, nomor induk mahasiswa 2121300. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang subtema telaah materi pendidikan dalam bidang sejarah kebudayaan Islam. Berjuang, beramal, bermanfaat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebab tema tersebut mengenai kontribusi Islam dalam ilmu, dunia, dan juga sains. Nah, sebelumnya Islam, agama yang kita anut, merupakan sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau berjuang membela agama Islam agar agama kita menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi umat-umat sebelumnya, yang dimana telah kita ketahui pada saat zaman dahulu adalah zaman jahiliyah, di mana zaman kebodohan tentang umat-umat Bani sebelum datangnya ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kontribusi Islam dalam dunia ilmu dan juga sains. Agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tidak hanya mengajarkan tentang aspek keilmuan tentang keagamaan saja, tetapi agama Islam mengajarkan tentang pendidikan. Dan bagaimana sih kita mengetahui ilmu-ilmu setelah adanya ilmu Yunani kuno? Tentunya dari para filsuf tersebut mengkaji kembali mengenai ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh bangsa Yunani. Pada saat abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, para filsuf tersebut mengkaji tentang karya-karya pada saat masa Yunani atau masa Romawi. Para filsuf tersebut mengkaji kembali, kemudian memperluaskan arti atau menerjemahkan dari isi karya-karya tersebut kepada umat Islam, apalagi ke seluruh dunia. Begitu. Tidak hanya itu, selain melakukan penerjemahan dan juga penyusunan kembali, para filsuf tersebut melakukan eksperimen atau penelitian terhadap bidang-bidang ilmu agama yang lain, seperti diantaranya pada bidang astronomi. Pada bidang astronomi, yang dimana tokohnya ada tokoh Islam yang cukup terkenal, yang namanya tidak asing lagi di telinga kita, para filsuf tersebut. Dalam bidang astronomi ada Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan tokoh Islam yang mengkaji tentang dunia astronomi, yang dimana mengkaji tentang gerak bintang planet dan juga arah rasi bintang. Nah, kemudian selain bidang astronomi, ada lagi bidang matematika. Matematika seperti yang telah kita pelajari ya. Dan sebelumnya telah kita tahu bahwa ada filsuf yang bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini merupakan sebagai julukan Bapak Al-Jabar. Bapak Al-Jabar ini sebenarnya bukan dari bangsa lain, tapi merupakan tokoh cendekiawan Islam juga, yang dimana mengajarkan tentang ilmu matematika. Pada saat itu Al-Khwarizmi dalam bidangnya
sistem angka Arab yang dimana dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Dalam bidang ilmu matematika dan juga astronomi ada ilmu medis. Ilmu medis di sini tokoh Islam yang cukup terkenal yaitu ada Al-Zahrawi. Al-Zahrawi merupakan cendekiawan muslim yang melakukan penyebarannya dalam bidang medis, yang dimana Al-Zahrawi melakukan teknik bedah dan juga sebagai pencetus buku-buku medis. Ilmu astronomi, ilmu matematika dan juga ilmu medis ada lagi tentang ilmu kimia. Nah, di sini tokoh yang cukup terkenal dari umat muslim yaitu ada Al-Razi, merupakan tokoh dalam bidang ilmu kimia. Al-Razi melakukan eksperimen itu juga sangat berpengaruh dalam bidang ilmu kimia, yang dimana ilmunya tersebut menjadi sumber pedoman dalam ilmu-ilmu kimia yang lain yang cukup besar pengaruhnya di Eropa. Ada ilmu falak. Ilmu falak di sini mempelajari tentang gerak-gerik manusia. Tokohnya ada Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Ilmu teknologi, ilmuwan muslim yang cukup terkenal yaitu ada Al-Jazari. Al-Jazari di sini pertama kali menciptakan teknologi yaitu tentang penciptaan mesin kertas dan juga sejarah teknologi dunia, yang dimana yang jarang kita ketahui bahwa sebenarnya teknologi itu berasal dari ilmuwan muslim tadi seperti Al-Jazari. Itu merupakan bapak teknologi ya, seperti bapak teknologi, karena teknologi berasal dari umat muslim, seperti itu. Di bidang-bidang tersebut pasti ada dampak dong. Nah, dari dampak setiap ilmunya itu ada seperti matematika. Matematika sangat berperan penting dalam agama dan juga ilmu pendidikan yang lain, di mana sistem angka-angka yang telah dikenalkan oleh Al-Khwarizmi dikembangkan kembali sehingga menjadi angka-angka yang populer seperti yang kita ketahui sekarang. Kemudian dalam ilmu pendidikan banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan di kawasan-kawasan muslim. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.